إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin a'zani Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu bab ma jaa fi ardil mushtarak fi ardil mushtarik yuridu ba'dhum bai'an nasibi. Bab ini masih terdapat dalam kitab al-buyu', yang artinya dia lanjutan bahasan tentang jual beli. Ini masih hadisnya tentang jual beli. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis tentang as-salam atau as-salaf. Sekarang bahasanya tentang bagaimana ketentuannya suatu tanah yang dimana tanah tersebut adalah milik bersama, sebagian yang milik bersama, lalu salah satu pemiliknya ingin menjual bagiannya. Bagaimana adabnya, bagaimana caranya dalam syariat Islam. Sesungguhnya bab ini adalah bahasa tentang asy-syufa'ah namanya dalam kitab fikih, disebut dengan bab asy-syufa'ah. Ini satu perkara di mana satu objek tanah ataupun rumah, ada bagian dari rumah tersebut milik bersama, atau orang yang terdekat dengan diri ini ingin membeli lahan tersebut, maka seseorang dianjurkan untuk tidak menjualnya ke orang lain sebelum menawarkan kepada orang tersebut. Ini bagian adab yang sangat mulia dalam syariat Islam, masuk ke dalamnya hak-hak bertetangga, hak-hak bertetangga, dan ini merupakan salah satu upaya syariat Islam untuk menjaga kerukunan orang beriman, kerukunan antara manusia, sampai dalam hal siapa yang layak untuk diberikan kesempatan membeli pun diatur dalam syariat kita. Dengan itu kita semakin yakin, semakin mencintai agama ini. Baik. Qala haddatsana Ali bin Khashram قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شيء في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. Hadis ini berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Sulaiman al-Yashkuri ini dulu memiliki kitab riwayat hadis, dan kemungkinan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Sulaiman al-Yashkuri kemungkinan pernah mengambil riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Itu dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Bukhari, Sulaiman Al-Yashkuri yuqal innahu mata fi hayati Jabir bin Abdullah. Yani Sulaiman Al-Yashkuri yang ada di rawi di sanad ini, seorang rawi hadis yang meninggal pada masa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ada kemungkinan beliau mengambil riwayat darinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu syarik fi haitin." Siapa yang memiliki kawan dalam kepemilikan kebun, yakni pinggir kebun, batasan kebun milik bersama, atau ada bagian di kebun itu adalah milik orang lain atau milik temannya, bertetangga. Fala yabi'u nasibah, maka janganlah dia menjual bagian miliknya.
min dzalik, ini dari kebun tersebut, dengan dia jual. Hatta ya'ridahu ala syariki, sampai dia tawarkan terlebih dahulu kepada orang yang bersyarikat dengan dia memiliki kebun tersebut. Konteksnya di hari ini adalah rumah yang memiliki tembok bersama. Sebagian rumah itu dibangun oleh developer yang pelit. Semoga Allah maafkan mereka. Jual rumah, satu tembok berdua. Kita batuk sebelah terdekat sebelah. Jadi itu jangan dicontoh developer seperti itu ya. Kalau ada developer di sini, berilah yang baik buat pelanggan, buat orang yang beli. Tapi karena keserakahan, ya sudah. Yang beli ya pasar aja, ya. Adanya itu gimana? Yang banyak uangnya dibangun lagi tembok. Gak mau saya tembok berdua. Nah, ini kasusnya sekarang, contohnya di hari ini, rumah satu tembok berdua. Nah itu bagaimana? Berarti satu tembok ke atas itu syarik, sama-sama sebelah. Ini dia konteksnya di hari ini. Kalau dulu disebut haid kebun, kita katakan haid itu kebun, pinggiran kebun. Ini kebunnya satu, ini kebunnya satu. Pinggirnya memiliki barang bertetangga. Nabi bersabda, jangan dia jual miliknya itu sampai dia tawarkan ke orang lain, ke orang yang punya tetangganya tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yang diriwayatkan Sahih Muslim, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dzana syarika atau hatta yu'adzina syarikahu fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'dzinhu fa huwa ahaqqu bihi. Tidak halal bagi dia menjual sampai dia izin kepada syariknya, pada orang yang memiliki tanah di situ juga. Nah kalimat ini yang jadi berat. Kalimatnya la yahil, tidak halal. Ya, artinya akan menjurus hukumnya kepada haram. Orang menjual itu kalau belum izin kepada tetangganya yang dia memiliki hak bersama terhadap lahan itu. La yahil, tidak halal, itu dari Muslim. Dari itu banyak ulama mengatakan hukumnya ya haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Khilaf ulama dalam menilai hadis ini. Mazhab Syafi'i sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai haram. Yani untuk disuruh minta izin itu hukumnya sunnah. Menawarkan yang lebih dahulu itu sunnah, tidak sampai kepada wajib. Yang artinya kalau dia tidak izin lalu dia jual, dia jatuh kepada dosa besar. Tidak, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini maksudnya adalah pelajaran adab dalam jual beli. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dzana syarika. Tidak halal dia menjualnya sampai diizinkan oleh syariknya, yakni orang yang memiliki lahan itu secara bersama dengan dirinya. Tapi riwayat Bukhari la yasluh an yabi'a hatta ya'rida 'ala syariki. Tidak sah dia menjual sampai dia tawarkan kepada syariknya. Ini riwayat ini semua menunjukkan pentingnya hal ini, bahwasanya janganlah kita menjual
barang tersebut jika ada orang lain memiliki bagian dari barang itu sampai kita menawarkan kepada orang tersebut, kepada tetangga kita tersebut. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fil mukhabarah wal muawamah. Bab jual beli mukhabarah dan al muawamah. Mukhabarah telah kita bahas pada hadis yang kedua. Al muawamah disebut oleh ulama adalah jual beli dalam jangka waktu tertentu. Yani bai'u thamrin nakhl aw syajar sanatain. Menjual buah kurma atau buah dari suatu pohon selama 2 tahun. Namanya muawamah. Dia lihat pohon durian, saya beli buahnya pohon durian ini selama 2 tahun. Ini dia beli tidak sah, batil, karena tidak nampak buahnya mana, berbuah atau tidak. Namanya muawamah. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Sehingga kami ada yang membeli pohon kelapa. Iya kan Pak? Yang dulu ada. Saya beli pohon kelapa ini buahnya 2 tahun ya. Di selama 2 tahun itu dia saja yang ambil buahnya itu. Ada yang beli pohon mangga. Ini di kampung-kampung dulu ada. Jadi ini uangnya, ini makanya selama 2 tahun pokoknya saya ambil buahnya. Ini jual beli yang tidak sahih karena terdapat tipu daya di dalamnya, tidak jelas kapan buahnya ada, bisa ada, bisa tidak, dan ini sangat merugikan. Dan ini berbeda dengan salam. Kalau salam ada tanggung jawab dari orangnya untuk mendatangkan buah tersebut. Kalau ini tidak. Nah, kalau ini tidak ada tanggung jawab, dia hanya mengatakan pokoknya pohon ini 2 tahun saya bayar, dan yang punya saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau salam, bedanya dengan ini apa? Tanggung jawab, zimmah. Sebagaimana yang dibahas pada pertemuan yang lalu, ada zimmahnya. Memang pohonnya tidak ada, kurmanya tidak ada, jagungnya tidak ada, kopinya tidak ada, belum ditanam bahkan belum berbuah, tapi tanggung jawab, saya akan datangkan. Itu yang menjadi pengikat, penjamin sehingga dibolehkannya salam. Kalau ini tidak ada jaminan, dia hanya bertumbuh pada pohon. Pokoknya pohon itu tahun sebeli, ya sudah, dia tunggu. Ada buahnya, alhamdulillah. Tidak ada, ya sabar. Jatuh, ya sabar. Kena petir, kena angin, ya sabar. Rugi berarti dia. Atau sebaliknya berbuah terus, masya Allah, punya pohon, nyesel ya. Ternyata duriannya berbuah terus. Muawamah namanya. Apa namanya? Muawamah. Yang berarti amun, kan tahunan dia bayar. Dia beli tahunan pohon itu. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sekarang masalah tas'ir. Bab ma jaa fi tas'ir. Tas'ir yaitu membandrol harga. Ini menentukan batas harga dari suatu barang. Nah, bagaimana masalahnya dan bagaimana hadisnya di sini? Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Al-Hajjaj bin Minhal, qala hadatsana Hammad bin Salamah an Qatadah wa Thabit bin Humayd an Anas qala ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقالوا يا رسول الله استعر لنا فقال إن الله هو المستعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Ini hadis yang hasan, ini sahih, dikeluarkan juga oleh para imam, di antaranya oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bahwa dari Anas, beliau berkata pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harga melambung, melambung.
harga barang naik. Kalau harga barang naik, yang menjerit siapa? Pembeli, ya kan? Pembeli. Seperti kemarin emas naik, yang menjerit siapa? Pembeli. Sayang, syukurnya tidak ada yang tidak banyak yang beli emas, biarin aja naik. Nah, yang senang siapa? Penjual. Kalau dia pembeli kan. Subhanallah, Allah Maha Kuasa yang mengatur hidup manusia. Dibilang emas naik, yang senang yang punya emas. Pembeli, tidak ada yang membeli. Ya buat apa saya emas di hari ini? Tidak bisa buat beli bensin, tidak bisa. Atau bawa emas di bensin. Apaan Pak nih? Nggak tahu nih, suruh tukar dulu. Atau mau beli apa? Beli nasi uduk pakai emas, kaget ini kalau nasi uduk nggak ada kembaliannya Pak, nggak tahu kita. Jadi itu emas dari ini itu bukan alat tukar menukar. Nah, sudah mirip seperti barang. Seperti barang. Intinya di sini harga naik di zaman Nabi SAW. Akhirnya pelaku ekonomi, terutama orang yang butuh, mereka mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah sa'ilana, ya Rasulullah mohon dipatok harga di pasar. Atau ulama mana tas'ir itu ayyamura sultana atau nawabahu atau kullaman waliya min umuri muslimin amra ahli suq alla yabi'u amti'atahum illa bis'ri kadza. Yani pemerintah atau pihak berwenang atau wakilnya memerintahkan orang yang ada di pasar supaya menjual barang-barangnya dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini arti tas'ir, dan yang dipatok di sini adalah harga-harga barang-barang milik orang lain, bukan milik pemerintah. Perlu dibedakan ini. Kalau sekarang kan sebagian barang itu ada yang milik pemerintah. Minyak bensin itu milik siapa Pak? Pemerintah kan, BUMN. Jadi itu terserah dia yang punya. Dia menghargakan berapa, dia yang punya, istilahnya dia yang kelola. Kalau ini tidak masuk. Ini ya, maksudnya adalah pemerintah itu diminta untuk memberikan batasan harga pada barang orang lain, bukan usahanya dia sebagai pemerintah. Misalnya hari ini dia datang ke pasar, pokoknya sekarang di sini semua harga bayam harus sekian, semua harga ikan harus sekian. Padahal yang punya ikan adalah rakyat, yang punya bayam adalah petani si fulan, bukan dia. Nah ini yang dimaksud di hadis ini dengan tas'ir. Keterlibatan pemerintah untuk menentukan harga barang yang dimiliki oleh rakyat, bukan barang yang dia miliki oleh pemerintah. Kalau tidak masuk, bukan itu konteksnya. Baik, ini permohonan sahabat kepada Rasulullah SAW karena terjadinya lonjakan harga di pasar di zaman tersebut. Dan ini problematika ekonomi yang sudah terjadi berarti sejak zaman Nabi sampai hari ini. Tentunya kita bersabar dengan kenaikan harga. Rasulullah bersabda, Inna Allah huwal musta'ir. Yang menentukan harga itu adalah Allah, Al-Qabid Al-Basit Ar-Razzaq. Dialah Allah musta'ir yang menentukan harga sehingga terjadi harga begitu saja di pasar secara tersendiri, secara organik terjadi kan begitu. Tiba-tiba harga bayam naik, begitu saja terjadi. Kok bisa naik ya? Tidak tahu. Tiba-tiba harga beras turun di pasar, tiba-tiba harga
bayar naik, organik terjadi begitu saja. Itu Allah yang atur, wal musta'in. Al-Qabid, Al-Basit, dialah Maha Menggenggam. Dialah Allah SWT yang Maha Qabid, artinya menyedikitkan. Al-Basit artinya membentangkan. Ini sempit dan luas. Allah yang menyempitkan. Al-Qabid, dialah Allah yang meluaskan. Al-Basit, Allah yang menyempitkan harga, Allah yang meluaskan harga. Dialah Allah. Ar-Razzaq, dia juga yang Maha memberi rezeki. Wa inni la arju, dan aku sangat berharap. Nabi berharap, dia berkata sangat berharap, an al-Rabbi, kelak akan berjumpa dengan Rabbku, dengan Tuhanku. Walaysa ahadun minkum yatlubuni, dan tidak ada satu orang pun di antara kalian nanti di akhirat datang menuntut saya bi mazlamatin, dengan sebab ada kezaliman, baik itu terkait dengan darah maupun dengan harta. Ini menunjukkan, hadis ini pertama, satu, Nabi SAW tidak berkenan untuk melakukan permintaan sahabat tadi. Nabi adalah Nabi di zamannya, pemimpin. Kalau dan memiliki kapasitas Nabi SAW untuk berkata kepada pelaku pasar di zaman itu, kalian semuanya harganya sekian, bisa. Nabi tidak berkenan. Menunjukkan jawaban ini Nabi tidak berkenan. Dari itulah ulama mengambil hukum kemudian tas'ir itu haram hukumnya. Tas'ir itu haram hukumnya karena terdapat kezaliman di dalamnya. Dikatakan zalim karena di situ Nabi bersabda, dan di faedah kedua, Nabi tidak ingin kelak bertemu di hari kiamat dengan Allah, kemudian ada umat yang datang menuntut kezaliman dari benar zalim. Nah, dalam hal darah dan harta. Ini dalil bahasanya tasir itu zalim, kezaliman. Di mana letak zalimnya? Ya, dijelaskan oleh ulama di mana letak zalimnya. Artinya an-nas musallatun ala amwalihim. Artinya ketika suatu pihak itu menentukan harga terhadap barang orang lain, dia secara langsung telah menguasai harta orang lain. Musallat ala amwalin nas, dia menguasai berarti. Itu yang pertama. Dan artinya dia akan membatasi nilai dari barang orang tersebut. Nilai dari barang orang tersebut yang tadinya harganya normal, memang mungkin yang naik itu hanya 1, 2, 3, tapi karena dia ingin batasi harga yang seharusnya harganya adalah 10 juta, dia bilang harus 8 juta, rugi atau tidak? Rugi. Dia menguasai harta orang lain dalam bentuk bisa menurunkan harga dan nilai yang semestinya dari barang itu, dan itu adalah kezaliman. Ini bentuk zalim yang ada dalam tasir, kata ulama, sehingga Nabi SAW tidak berkenan melakukannya. Nah, dan berikutnya alasannya adalah bahwa pihak yang berwenang itu kemaslahatannya harusnya bukan hanya melihat pihak yang membeli, yang menjerit tadi, tapi juga dia mesti melihat orang yang punya barang. Kedua-duanya, dua pihak ini memiliki tujuan maslahat bersama. Yang ini dia ingin harganya murah, yang ini juga ingin barangnya tidak rugi. Maka tidak boleh seorang pemimpin kemudian condong ke salah satu dengan hanya mementingkan kepentingan pelaku pembeli, dengan mengatakan turunkan harganya, dia condong kepada pembeli. Kalau seperti itu yang rugi jelas para penjual. Dari itu diharamkan, tas'ir diharamkan. Diharamkan. Jadi ingat, ini berlaku pada barang yang bukan miliknya pemerintah. Kalau milik pemerintah seperti
bensin harganya sekian, dia yang punya. Itu tidak ada itu di situ delik dia menguasai harta orang lain, tidak ada. Harga tiket yang milik BUMN sekian, ya sudah dia yang. Atau kalau ada tol milik BUMN, dia bilang tol sekian, tapi dia ini jalan, tol milik swasta. Swasta atau BUMN ya, Mak? Kebanyakan swasta kan? Kebanyakan swasta bayar. Yang naik terus nih tol ini, jangan turun. Jadi inilah bentuknya jamaah. Kemudian tasir ini diharamkan. Itulah penjelasan ulama tadi, terdapat unsur untuk menguasai harta orang lain dan tidak adil terhadap rakyat. Itu tanya jawabnya dengan jawaban yang halus. Ini agar orang beriman pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi menjawabnya dengan jawaban didik. Dialah Allah yang memberikan harga. Dialah Allah yang menyempitkan, meluaskan harga. Dialah Allah yang memberi rezeki. Saya tidak ingin nanti berjumpa dengan Allah di hari kiamat, kemudian ada di antara kalian datang kepada saya menuntut kezaliman, baik itu darah maupun harta, karena keputusan yang dia buat tentunya. Itulah urgensinya. Di antara faedah lainnya, urgensinya berhati-hati dalam memberikan keputusan bagi seorang bapak, bagi seorang suami terhadap tindak tanduk anak dan istrinya. Kalau seandainya itu tidak syariat, waspada. Nah, bisa ada yang akan kena di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang Anda berikan kepada anak dan istri itu. Hati-hati juga kepada para penuntut ilmu, pada orang-orang yang memberikan fatwa masalah agama. Maksudnya fatwa itu bisa membawa dan mengubah pendirian seseorang, bisa menyesatkan seseorang, akan bisa berubah menjadi menghalalkan darah orang lain karena fatwa itu, dan juga bisa menghalalkan harta orang lain dengan fatwa tersebut. Maka adalah dia takut kepada Allah. Setelah di akhirat akan dituntut dengan apa dia berfatwa, apakah merugikan darah orang lain ataukah harta orang lain. Dari itu jemaah, lebih melebar lagi tentang masalah taslit ala amwalin nas. Ini ada unsur upaya untuk menguasai harta orang lain secara langsung yang ada pada taslir itu bisa melebar hukumnya ke masalah-masalah lain. Nah, misalnya seperti pungutan di warga yang tidak ada dasarnya, lalu tiba-tiba seorang bilang wajib setiap warga mengeluarkan duit tanpa mempertimbangkan maslahatan dan tanpa menimbang apa tujuan dari dikumpulkannya uang, tahunya hanya mengut saja. Kadang hal ini sering dilupakan oleh pengurus di suatu perumahan. Ngasal aja, kalau ada duit sekian, kan pusing, gak semua orang punya duit. Dia tentukan sekian. Di situ ada yang tidak mampu, ada yang banyak dililit hutang, bahkan ada yang kontrak di situ, di perumahan itu. Nah, maka waspada seorang yang menjadi memangku kekuasaan dalam hal seperti itu. Jangan gegabah, walaupun hanya 10.000. Apalagi di atas itu, setiap warga 100.000. Nah, nanti jika ada warga nanya, buat apa tuh? Dikeroyok.
sama timnya, ini tuanya nanya katanya. Tidak boleh seperti itu, akhi. Itu muslim, darahnya, hartanya terlibat oleh agama. Kalau tidak ada kejelasan, tidak boleh diminta. Kalau dia minta harus keridhaan dia, sepakatkan dia. Jangan atas namakan kita ini atas nama seperumahan, tidak begitu juga. Jadi kebiasaan harus diubah nih bagi yang mengerti masalah ini dengan cara yang baik tentunya. Karena banyak orang tidak mengerti hal ini. Banyak tidak mengerti. Kalau dulu-dulu contohnya denda, yang tidak ronda didenda. Dari mana itu? Tidak ada, mudah didenda. Sementara yang ronda orang miskin, yang dijagain punya mobil banyak. Giliran dia ronda yang kaya dicari orang buat ganti. Ini musibah. Tidak bijak dalam memberikan keputusan dan cara yang disuruh denda. Harta orang dia ambil. Kamu ronda kemarin. Dah haula wala quwwata illa billah. Zalim harta orang. Jangan seperti itu, membatasi harganya sudah jelas, barangnya dilarang sama Nabi SAW. Apalagi yang mentah berantak kayak gitu. Hati-hati dengan harta orang. Nabi saja takut. Saya tidak mau nanti di akhirat bertemu dengan Allah. Ada di antara kalian yang dulu diminta kepada saya, dulu hukum wahai Nabi merugikan saya, sehingga saya tertumpah darah dari anak saya atau keluarga saya. Dulu hukum wahai Nabi menjadikan harta saya hilang. Nabi saja takut, apalagi yang bukan Nabi. Itu contoh agar berhati-hati dengan harta orang lain. Agar tidak ditutup nanti di akhirat. Dari itu berhati-hati juga para penguasa, yang menggunakan harta rakyat. Saya nggak nyebut nama ya, secara umum. Hati-hati orang-orang yang zalim, yang memiliki kekuasaan dengan harta yang diamanahkan oleh Allah di tangan mereka. Tak boleh dia korupsi, tak boleh dia semena-mena. Di dunia Anda bisa senang gembira, tapi tidak lama nanti Anda pensiun, Anda purnawirawan, Anda turun dari jabatan, lalu Anda mati. Di sana Anda akan temukan. Waspada. Di dunia Anda bisa lolos dari hukuman, dari penghakiman. Di akhirat tidak akan bisa lolos. Dari itu tidak ada yang bisa mengubah watak koruptor itu selain iman kepada hari akhirat dan azab neraka. Kalau penjara nggak takut. Apalagi kalau korupsi besar kan, di atas 10 M. Bisa dibayar penjara, pilih katanya. Alhamdulillah min. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Bab majaa fi karahiyatil ghish fil buyur. Bab tentang dibencinya tipu daya dalam jual beli. Qala hadatsana Ali bin Hujr. Qala akhbarana Ismail bin Ja'far. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال من غش فليس منا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah SAW satu ketika melewati subratin min ta'am. Subrah itu tumpukan makanan yang belum dikilo atau belum ditimbang, numpuk begitu saja. Barang dagangan yang hendak mau dijual, namanya subrah min ta'am. Kalau
sudah ditakar dan sudah siap untuk dijual. Ini belum ditaruh begitu saja, tapi akan dijual. Kalau ada yang ingin beli, diambilkan, taruh, dikasih. Tumpukan makanan. Subrah min ta'am. Ya sekedar nasi. Anak jual nasi, taruh di rompong banyak. Itu subrah min ta'am. Ada yang beli, diambilkan 2 sendok, atau 3 sendok, 4 sendok pun dikasih. Nah yang banyak ini namanya subrah. Subrah min ta'am. Fa'adkhala yadahu fiha. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam subrah makanan itu. Fanalat asabi'uhu balala. Sampai akhirnya tiba-tiba jarinya Nabi SAW mendapatkan ada yang basah di situ di bawah. Berbeda dengan yang ada di luarnya. Ya sahibat ta'ama hadha. Nabi sabda, wahai penjual makanan ini apa? Qala asabat sama ya Rasulullah. Itu yang bawah basah itu kena hujan. Kena hujan. Basah itu kena hujan. Afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu nas. Tidakkah engkau jadikan yang basah kena hujan itu di atas saja, supaya orang-orang melihat hakikat dari makanan yang kamu jual. Jangan nampakkan bagusnya di belakangnya itu kacau balau. Subhanallah. Jadi berat kalau jual makanan ya Pak. Pernah kita bahas di sini dulu. Akhirnya Nabi bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang ghish, menipu daya, maka dia bukan dari saya, bukan kelompok saya. Ancaman. Jadi itu bukan perilaku orang muslim, bukan perilaku yang saya ridhoi, bukan bagian di ajaran saya. Itu ghish namanya, menipu daya. Nah, ini menampakkan aib barang tanpa menjelaskan kepada pembeli. Dan ini jual makanan berat. Di antaranya bentuknya hari ini makanan tidak laku. Ayam 3 hari belum laku, masih ditaruh di situ. Antum datang beli, kan tidak mungkin menanya ini ayam kemarin atau kapan. Tidak mungkin. Antum diambilkan. Kalau seandainya antum tahu itu ayam 3 hari, antum mau makan, tidak mau kan? Antum di rumah disiapkan oleh istrimu ayam sudah 3 hari, ikan sudah 3 hari, antum makan enggak? Antum hardik istri antum mungkin, antum stop dia, marah sama dia, ngapain kamu di rumah, ayam 3 hari kamu kasih saya. Bayangkan terjadi di luar bagaimana? Gak ada yang tahu. Dari itu di Saudi Arabia yang kami tahu ketat kalau makanan yang tidak habis dijual di hari itu dibuang. Kalau tidak ada yang ambil, tidak boleh menjual makanan yang kemarin karena masyarakat di sana tidak mau makanan kemarin, apalagi yang 3 hari. Kalau kita lain, hati yang pelau udah 3 hari, ayamnya sudah 4 hari. Ikannya mau masuk 4 hari, masih ditampang di situ. Tapi kalau itu membelinya ya halal saja. Dia ridho dengan itu. Tapi bagaimana kita tahu ridho orang kalau tidak diberitahu? Maka di sini ada 2 berarti kalau kita ingin menolong saudara-saudara kita yang jual makanan, ridholah dengan itu. Udahlah nggak apa-apa. Walaupun 2 hari, 3 hari, Bismillah, saya ikhlas. Supaya nggak itu ghish. Karena ini yang mengangkat hukum inilah apa nanti ridho. Dia ridho sudah saya ridho apa. Kalau misalnya yang jual makanan di bawahnya basah itu dikasih, maaf bawahnya basah karena hujan, dijelasin, saya ridho, selesai. Jadi patokannya jarang orang ridho dengan masalah seperti itu. Baik, silakan ada.
antara bentuk gish jamaah di hari ini yang banyak terjadi adalah makanan-makanan yang banyak campurannya, tidak murni. Misalnya madu, ya tidak murni. Nah, kalau ditanya ini madu murni itu tidak, ya begitu jawabannya. Padahal Nabi sudah bersabda, "Man ghasyana falaysa min." Mestinya yang jual madu yang sudah kenal sunnah itu dihentikan dirinya berbuat seperti itu. Nah, menipu daya gish yang sedikit itu tidak menjadikan kita kaya ternyata. Nah, ketika kita mengatakan ini asli madunya, padahal tidak asli, tidak membuat kita kaya, Pak. Nah, ada ceritanya orang masuk jadi miliarder gara-gara ngomong begitu. Hanya kerugian yang didapat. Dibeli madunya, yang untungnya berapa? Dosanya nggak seberapa. Kalau seandainya boleh-boleh beli dosa, kalau ya, ini korupsi 1 miliar sekalian. Daripada gish. Kalau, tapi kan nggak boleh dua-duanya. Artinya kerugiannya sangat parah itu. Keuntungan dunia tidak, akhirat juga tidak. Susu, jual susu kambing. Tahu susu apa itu? Dijual. Macam kan mereka susu hati, susu macam tak ngerti kita. Tahunya sampai di rumah kita susu katanya ini. Maksud santankah itu Allah a'lam? Apakah campurannya? Gish. Jual bakso. Tahu bakso campurnya apa? Tulisannya mah bakso daging tulisannya. Bakso sapi. Allah. Semua sektor, bukan hanya makanan, semuanya. Hatta travel umroh, tak boleh gish, menipu jamaah. Begini begitu supaya orang daftar. Ustaz juga jangan mudah jadi fasilitasi seperti itu, mengiyakan kemauan yang punya travel. Dia jadi karyawan ustadznya, prihatin dia sebagai ustadz yang seperti itu. Akhirnya yang Arab-Arab gak bisa dia ingkari karena sudah jadi anak buah. Tapi ada kalimat yang haknya gak boleh, gak bisa. Dari itu saya gak disukai sama travel, gak ada yang minta saya turut travel. Ya boleh, bisa. Gish, bahaya, gak berkah. Ini Nabi mengajarkan keras Nabi di sini, laisa minna, bukan bagian dari saya. Dan ini yang paling banyak dilanggar oleh kaum muslimin dalam muamalahnya. Itu yang menjadi kita tidak maju. Padahal kejujuran itu adalah sumber kemajuan. Kalau orang itu jual madu asli murni, datang orang, tidak perlu dia iklan. Itu jujur gitu, murni itu kan. Orang yang butuh dia tahu khasiatnya, udah datang aja lah, orang murni kok. Beli. Susu juga begitu, semuanya. Yang asasnya itu kejujuran, mendatangkan keberkahan. Pasti berkah yang datang, tapi manusia banyak tidak sabar. Gish dalam jual belinya. Di antara gish menampilkan barang tidak sesuai dengan yang dia jual. Dijual makanan enak fotonya, entah nyomot dari mana, yang datang la haula wala quwwata illa billah. Ini jalan keluarnya adalah tulis di situ. Ini ilustrasinya seperti ini gitu. Ilustrasi gambar, gitu nulisnya, supaya orang tahu itu ilustrasi. Ya, dia nanti nggak komplain. Begitu beli, la ilaha illallah, nggak sesuai, nggak tahu.
Ilustrasinya begini makanan yang dijual. Ilustrasi hotelnya seperti ini. Kira-kira gitu. Supaya tidak ada risk. Itu nanti dibesarkan. Lu akan mengangkat ke bawah ke atas tuh yang basah ini. Maksudnya itu supaya jangan tutupi air. Jual motor juga begitu. Jadi kita kena jadi korban. Beli motor kelihatannya bagus, pakai 2 hari mogok, 3 hari kan susah. Jadi dia tutupi airnya. Jadi semua sektor, naudzubillah dari mana sih? Pendidikan juga begitu. Sudah dibuat, kalau mau lulus jadi dokter begini, tapi dia nggak pinter bayar. Nah itu nanti gimana mengobati orang, Pak? Ya orang sakit nggak pinter mengobati bagaimana? Dia bayar, naudzubillah bukan nyembuhin orang, buat orang semakin sakit. Ada ilmu syar'i juga begitu. Nggak boleh jazis. Dia nggak alim, tapi kayaknya alim banget dia tampilkan dirinya. Lebih-lebih Syekhul Islam Taimiyah. Ditanya ya orang biasa itu aja nggak ngerti terus kemudian susah. Ini orang minta fatwa ke dia. Itu dilarang. Ini orang-orang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki, mutasyabih, dimana mutlaq ala bisithab sur, seperti orang yang memakai 2 pakaian palsu. Ini menampakkan sesuatu yang palsu kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Tidak semestinya. Itu hadis itu tadi munculnya gara-gara seorang perempuan punya madu. Ya Rasulullah, innani dharrah, saya punya madu. Madu pahit ini ya. Bahasa Arabnya dharrah dalam bahasa Arab, sesuai dengan hakikatnya. Madu itu dalam bahasa Arab dharrah, yang memudaratkan dirinya, saingan dia. Tidak ada yang paling memudaratkan perempuan selain madunya. Jadi itu dinamakan sesuai dengan namanya dharrah. Ya Rasulullah, innani dharrah, saya punya dharrah, madu. Tapi itu dirinya mereka, setelah ciptakan mereka seperti itu. Buat atau bisa sedih. Ya, emang itu tabiatnya udah. Tapi Allah sudah atur itu. Meskipun begitu mereka tetap bahagia sebenarnya. Ujian sedikit saja. Nari dharrah. Boleh nggak saya berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh suami saya ke saya, ya Rasulullah, untuk menyaingi madu saya ini? Dia berlomba. Kalau satu dua, kalau satu enggak, atau diabaikan. Jadi kalau 2 dia berlomba untuk mengurus satu. Katanya. Nabi bersabda, orang yang memakai sesuatu yang tidak diberikan kepada dia itu sama seperti orang yang memakai 2 pakaian yang palsu. Nabi mencelanya. Dan itu berlaku kepada semua hal, termasuk ilmu. Dia bukan dokter, dia bilang saya dokter. Dia bukan mufti, bukan orang yang benar-benar alim. Dia bilang saya alim, saya ahli. Tidak boleh. Apa adanya, hidup apa adanya. Itulah biar kita tenang, tidak terbebani, jujur dalam semua hal. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah, ini hadis tentang risk, ada hadis tentang nanti mengembalikan sesuatu lebih dari yang dipinjam. Ini kita bahas insyaallah taala di majelis berikutnya insyaallah taala. Bab menjadi istiqrar al-ba'ir atau syai' min al-hayawan atau sin. Ada yang tanyakan jemaah? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kan banyak yang namanya operasi pasar ada di pasar-pasar itu, pemerintah menyamakan harga. Sedangkan setiap pedagang itu kan nggak selalu sama belinya dari pedagang ini, harga sekian, harga sekian. Kemudian bisa meratakan harganya. Bagaimana usulnya seperti ini? Karena memang saya kan tidak diperbolehkan. Gimana? Di pasar ada seperti itu. Ada. Soalnya kan operasi pasar itu kan menyamakan harga.
pemerintah yang melakukan. Tanya kan bukan milik perorangan, ya bukan milik pemerintah, Ustaz, milik perorangan. Nah, maksud saya yang datang untuk operasi pasar itu siapa? Pemerintah. Tidak boleh, ada hadisnya. Nah, jangan pemerintah. Tidak boleh, itu hal yang tidak diperbolehkan. Jangan nasir suku Allah sedang Nabi. Biarkan orang-orang di pasar itu memberi bertukar rezeki satu dengan yang lainnya secara natural, secara normal. Nanti pasar yang akan membentuk dirinya sendiri. Kalau terlalu mahal, kamu tidak beli. Dia cari yang agak murah sendiri, akan terbentuk sendiri. Itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu canggih tahu dia. Nah, apalagi ibu-ibu. Barang yang harganya selisihnya 2.000 dikejar sama dia. Dari situ 8.000 harganya. Dalam rumah dia 10.000. Rela dia spend bensin untuk hemat 2.000 bensin habis 5.000. Masa aja. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.